Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikoners, berjumpa lagi bersama kita di WA Wawancara Asik. Pada kesempatan kali ini, saya Leticia Malediva sebagai host, dan di sini saya sudah bersama para mahasiswa yang hebat, yaitu perwakilan dari komunitas dan kegiatan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIK Bogor. Penasaran kan? Langsung saja yuk kita sambut para narasumber kita pada hari ini. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik. Boleh dong disapa dulu para Ekaners di luar sana? Halo Ekaners. Halo, jadi aku penasaran banget nih kakak-kakak ini udah rapi banget. Boleh perkenalan dulu nama dan dari komunitas atau kegiatan apa sih Kak? Oke, aku izin duluan ya Kak. Boleh. Aku Anissa dan aku perwakilan dari tim digital marketing Econic, dan kegiatannya mungkin kita spill nanti ya, kita Ya, kenalan spill nanti dulu aja sama yang dulu. lainnya. Oke, selanjutnya. Halo semua, aku Sahira dan kegiatan yang aku ikutin itu relawan pajak. Halo Iconers, aku Daris, aku dari komunitas ELC atau English Language Community FEB UIK Bogor. Oke, halo semuanya. Aku Satrio dari komunitas kelompok studi pasar modal FEB UIK Bogor. Oke, kita sudah perkenalan dan kita sudah tahu di FEB ini ada 4 komunitas dan kegiatan mahasiswa. Dan ini pun sudah sesuai dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana ada relawan pajak, ada apa yang kamu ujung? KSPM, dan ada 2 yaitu digital marketing dan English, yang dimana 2 ini tuh sangat bermanfaat untuk bekal kita nantinya. Oke, tanpa menunggu lama-lama langsung saja yuk kita tanya dari satu pertanyaan ini. Sebenarnya komunitas dan kegiatan mahasiswa di FEB ini ngapain aja sih? Boleh dong diceritakan Kak mengenai fokus di bidang apa dan tujuan dibentuknya di FEB ini untuk apa sih? Oke, siap, aku izin menjawab ya Kak. Jadi, seperti yang kalian dengar, tim marketing, digital marketing, itu kita sudah pasti tentu saja membuat konten dan lain sebagainya. Kita memperkenalkan mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan kita kegiatannya di sini sangat banyak sekali. Seperti contoh kali ini pun yang kalian tonton dari Econic juga. Jadi kita memperkenalkan dan juga mengajak para calon mahasiswa baru untuk bisa masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan tentu saja kita memiliki jadwal-jadwal yang sudah tertata rapi sekali untuk konten-konten kita ke depannya. Dan tujuannya udah pasti kalian tahu apa? Iya, pemanggil maba. Ayo, kalian harus mau masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor, karena itu tujuan kita. Kalian mau tahu gak berapa banyak mahasiswa yang mau kita ambil? Tebak. Oke. Ayo, tebak. Kalau misalkan bener, aku kasih giveaway. Apa tuh? Oke. Mantap ya, ada giveaway-nya. Oke. Pokoknya kita ada di ratusan mahasiswa, dan yang pasti semoga aja tahun ini kita bisa jebolin mahasiswa sebanyak itu. Nah, yang pasti untuk FEB sendiri merasa terbantu akan adanya kita, karena kita mengenalkan ke luaran agar mengenal Econic, dan juga yang pasti penting FEB UIK-nya itu sendiri. Begitu dari aku, Kak. Oke, terima kasih Kak. Dan boleh Kak Hira? Kalau dari aku sendiri itu tuh sesuai namanya kegiatannya yaitu relawan pajak, dan udah pasti yang namanya pajak itu berkaitan sama pelaporan, perhitungan, dan segala macam keribetannya dalam hal pajak itu. Nah, kita sebagai relawan pajak biasanya kegiatannya itu yang pertama melakukan asistensi kepada wajib pajak, entah wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Di UIK sendiri kita tuh dinaungi oleh tax centernya, dan tax center ini tuh merupakan bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah 3 Jabar ini dengan FEB UIK. Nah, jadi tax center ini yang menaungi relawan pajak, di mana kita relawan pajak diambil dari para mahasiswa, dan mahasiswanya itu nggak cuma dari FEB aja, bisa dari fakultas manapun, entah dari FAI, hukum, dan lain-lain, jadi dibebaskan. Nah, terus untuk relawan pajak ini juga biasanya itu kegiatannya antara semester dari ganjil ke genap gitu. Dan itu kegiatannya biasanya 3 bulan dilaksanakannya terus, dan tujuannya adanya relawan pajak ini di FEB UIK yaitu untuk memberikan fasilitas gitu, untuk memfasilitasi para mahasiswanya untuk merasakan langsung bagaimana pekerjaan seorang
pajak Pajak, ya. gitu. Gimana rasanya kita bertemu dan berinteraksi langsung dengan para wajib pajak, dan juga kita dibekali dengan pelatihan-pelatihan khususnya tentang pajak ya, yang sekarang serba digital. Yang sekarang itu kita menggunakan Cortex untuk pelaporannya. Mungkin kurang lebih kayak gitu Oke, gambaran jadi dalam pajak kegiatannya. itu bakal ada pelatihannya dulu ya, Iya, Kak? betul. Oke, boleh kakak yang sebelahnya? Oke, jadi aku akan jelasin apa aja sih kegiatan dari ILC FEB-WIKA atau kilas baliknya gitu dari komunitas ini. Jadi komunitas ini lahir ketika banyak problematika di FEB-WIKA ataupun di universitas yang dimana teman-teman itu susah untuk belajar bahasa Inggris karena keterbatasan mungkin dari biaya, juga teman-teman yang bisa membantu mereka untuk belajar bahasa Inggris. Oke, oleh karena itu tiba-tiba aku dan teman-teman aku berinisiatif untuk membuat komunitas ini agar teman-teman di FEB UIK bisa belajar bahasa Inggris secara gratis. Tetapi selama ini kami selalu menggunakan aktivitas-aktivitas kami bukan hanya belajar bahasa, tetapi kita langsung take action ke dunia nyata yang dimana banyak organisasi-organisasi permuda yang ada di Indonesia maupun di dunia yang berkecimpung di bidang bahasa juga mengambil aksi tentang social environmental movements atau juga human development. Jadi goalsnya sama kayak ISEC, kemudian kayak UNICEF dan berbagai komunitas-komunitas yang ada di dunia. Jadi tidak hanya bisa menguasai bahasa, tetapi juga problem solving dan juga critical thinking yang kita tekankan untuk mengembangkan sumber daya kita di komunitas. Kayak gitu, Kak. Oke, jadi karena di Inggris ini bukan hanya belajar bahasanya aja ya, tapi Betul. belajar cara bersosialisasinya. Betul. Karena kalau dari praktek Inggris tuh yang paling bagus tuh langsung kerja nyata gitu ya. Betul, karena kita akan berinteraksi bukan hanya dengan orang-orang di negara Iya. kita, tapi nanti secara langsung juga kita harus berinisiatif untuk buka komunikasi sama Iya, orang luar betul. gitu. Kalau kita nggak bisa, bagaimana gitu? Bagaimana gitu Iya. ya. Oke, boleh kakak yang sebelah? Iya, makasih. Jadi aku pengen ceritain dulu nih, apa sih KSPM itu ya? Ya. Jadi KSPM itu adalah singkatan dari Kelompok Studi Pasar Modal. Nah, sesuai namanya, KSPM ini bergerak di bidang edukasi dan pengembangan. Nah, di mana edukasi dan pengembangan ini berisikan tentang bagaimana kita bisa mempelajari tentang pasar modal, lalu juga di dalamnya ada instrumen-instrumennya seperti investasi, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Nah, kita di KSPM ini mempelajari tentang itu ya, teman-teman. Lalu juga tujuannya apa sih KSPM ini? Nah, tujuan kita adalah untuk membuka apa ya? Kita tuh pengen seluruh mahasiswa di UIK ini melek bagaimana cara pengaturan manajemen keuangannya, terus juga bagaimana kita secara step by step terjun langsung ke dunia investasi gitu. Lalu juga apa aja yang harus kita analisis nih, misalkan kita mau berinvestasi di PT mana gitu, ataupun di bagaimana kita pengen investasi dan juga meminimalisir kerugian yang kita dapat gitu sih, teman-teman. Oke, mantep banget. Karena kan kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dimana kita bakal belajar investasi gitu. Iya, Nah, dari kita praktek langsungnya itu bisa masuk ke KSPM. Nah, betul banget. Nah, Ekoners, tadi kita sudah mengetahui mengenai tujuan dari para kegiatan yang ada di FEB UIK ini. Sekarang kita pengen tahu nih, kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh komunitas dan kegiatan mahasiswa kalian? Ada gak sih kegiatan rutin yang kalian tunggu-tunggu? Mungkin boleh dari Kesatrio dulu. Oke, teman-teman, jadi kegiatan rutin kita di KSPM, yaitu yang pertama kita biasanya ada jadwal piket, di mana yang seharusnya kita tuh ngejaga di ruangan KSPM, nanti ada jadwalnya bergantian untuk shift hari Senin, Selasa, sampai dengan hari Sabtu. Nah, nanti kegiatannya adalah kita di situ juga ada kegiatan validasi data, terus juga kita olah-olah data tentang pasar modal ataupun tentang data-data yang diperlukan di KSPM. Lalu yang kedua kegiatan kita ada SPM, yaitu Sekolah Pasar Modal. Itu ada level 1, level 2, sampai dengan level berikutnya. Jadi di mana SPM ini berisikan tentang bagaimana edukasi tentang pasar modal itu sendiri, kayak misalkan investasi yang bagus ini di era sekarang tuh apa, atau juga mungkin nanti kita bisa isi yang sekarang lagi hype tuh tentang kripto, tentang Bitcoin dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari di SPM itu. Lalu juga kegiatan yang ketiga itu kita ada biasanya mini class. Nah, mini class ini kita adakan itu internal aja, jadi anggota KSPM aja yang memang minat untuk ikut mini class, biasanya mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali gitu mini class. Ya biasa kita kayak analisis dan juga mempelajari pasar modal gitu. Lalu untuk selanjutnya ada juga kita pernah mengikuti
lomba-lomba internasional maupun nasional, dan juga udah menjuarai gitu lomba internasional, waktu itu juara 3 atau juara 2, dan juga untuk lomba nasional itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya mungkin ya kayak kita biasa piket-piket aja gitu sih paling kegiatan paling kegiatannya piket ya, Iya. kegiatan rutinnya. Iya, Dan ada di ruangannya juga di iya, FEB ya. betul. Paling ada juga kegiatan seminar, itu pun paling 3 bulan sekali ada seminar nasional maupun internasional. Dan pembicaranya pun dari luar FEB atau Iya, pembicaranya itu kita biasanya dari dari IDX itu apa ya? Kayak instansi tentang pasar modal itu sendiri. Jadi ada pembicaranya khusus. Lalu juga mungkin nanti kita bisa undang beberapa pembicara yang memang proper untuk menjelaskan tentang pasar modal itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Satrio. Sekarang boleh deh ke Kak Daris dari ILC. Oke, jadi ada beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan di komunitas. Salah satunya adalah weekly English class, yang dimana di situ ada misalnya ada beberapa tutor bahasa Inggris yang memang mereka punya certified dan juga kompetensi di situ di bidang bahasa Inggris gitu. Dan juga beberapa waktu lalu memang kita punya salah satu native speaker yang berasal dari Yordania kalau tidak salah, dan memang di situ teman-teman semua di FEB UIK ini belajar bersama mereka. Tetapi bukan hanya di FEB UIK, tetapi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman dari luar fakultas FEB kayak FAI, kemudian FH dan sebagainya gitu. Itu salah satunya saja gitu kan. Nah, yang aku bilang sebelumnya tadi ada kegiatan yang seperti kayak social environmental movements, kemudian ada human development. Salah satunya adalah kita pernah terjun langsung bersama influencer yang cukup terkenal di Bogor. Waktu itu namanya Mr. Hara, dan beberapa waktu lalu aku dapat info bahwa memang dia sudah berkolaborasi dengan Pemkot Kota Bogor, dan salah satunya pernah kita ikuti bersama dengan mereka gitu ya, untuk mengikuti kegiatan membersihkan atau cleaning up situ gede, tetapi kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Menarik banget itu. Jadi while we are taking action, we do English gitu. Jadi kita sambil doing by English gitu. Selain itu, kita juga beberapa waktu lalu juga pernah mengadakan kegiatan bakti sosial gitu kan. Bakti sosial berupa santunan anak yatim dan juga movement-movement lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Artinya secara garis besar memang segala aspek kegiatan kita itu nanti berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi gitu. Okay. Itu salah satu memang kegiatannya asik, dan memang walaupun memang di FEB UK ini tidak ada secara spesifik komunitas seperti itu. Misalnya kalau di PTN adanya ISEC dan segala macam, maka di sini akan ada ILC. Gitu. Keren banget. Jadi gak ada ISEC tapi ada ILC. Oke, kakak ini Kak Hira boleh? Kalau dari kita relawan pajak itu tuh biasanya kegiatan rutinnya itu sama, kurang lebih piket. Cuma piketnya nggak di FEB. Piketnya itu di kantor cabang pelayanan pajak. Nah, kalau dari Tech Center FEB UIK sendiri, kita melayani di 2 kantor. Yang pertama itu di kantor Pratama Ciawi, terus yang kedua kantor Pratama Bogor yang dekat Kebun Raya sini gitu. Dan kegiatan rutinnya itu, piketnya itu kita melakukan pelayanan atau asistensi kepada para wajib pajak, entah wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Dan di sana itu kita melakukan asistensi dengan membantu mereka, para wajib pajak, untuk melaporkan pajak mereka. Dan biasanya itu pajak 21, pajak PPN dan lain-lain gitu. Dengan karena di sini masih banyak wajib pajak yang masih belum mengerti bagaimana cara melakukan pelaporan sendiri. Jadi tugas kita relawan pajak untuk membantu mereka gitu, untuk membantu cara pelaporan ataupun mungkin memberikan konsultasi kecil gitu ketika mereka menemukan berbagai masalah dalam hal pelaporan pajak gitu. Dan biasanya itu dilakukan dalam satu periode, yaitu dalam 1 bulan. Karena harus menyamakan dengan periode pelaporan pajak dari negara sendiri gitu. Jadi menyesuaikan dengan peraturan yang ada gitu. Dan selain relawan pajak itu melakukan asistensi, kegiatannya itu ada juga penyuluhan atau edukasi tentang pajak. Nah, edukasi ini biasanya kita rutin seminggu sekali ataupun dijadwalkan tertentu per kelompok ya, karena nanti itu relawan pajak khususnya dari FEB UIK itu nanti ada per kelompok. Jadi nanti di kantor cabang Ciawi ada berapa, terus di cabang Pratama Bogor juga ada berapa gitu. Jadi per kelompok dijadwalkan untuk membuat penyuluhan edukasi ya. Nah, sarana edukasinya itu bisa berupa video, kayak nanti diupload di sosial media entah Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya kayak gitu.
Jadi kegiatannya itu ada pelatihan perpajakan yang dimana pelatihan perpajakan itu tuh dikhususkan untuk para calon relawan pajak. Nah, jadi para calon relawan pajak ini disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi saat melakukan asistensi. Karena kan kita bakal bertemu dengan berbagai banyak karakter orang ya. Iya, betul. Karakter-karakter yang dimana mungkin ada orang tua yang masih yang nggak ngerti, gitu kan. yang kurang paham gimana, agak gimana gaptek gitu. Istilahnya gaptek soal teknologi karena sekarang serba digital sampai pelaporannya, perhitungannya dan segala macam. Jadi para relawan ini dipersiapkan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, dimulai dari pelatihan customer service, bagaimana cara ngomong atau bersikap profesional dengan orang, terus juga pelatihan untuk aplikasinya sendiri gitu kan, karena sekarang digitalisasi pajak ini menggunakan, dahulu masih DJP online, tapi Iya, betul. sekarang tahun 2025 menggunakan Cortex. Nah, itu yang terbaru dan Ada harus aplikasinya ya. iya, dan harus lebih menyebarkan edukasi itu kepada masyarakat. Iya, betul. Karena sekarang tuh masih belum ada yang terlalu paham mengenai Iya. aplikasi tersebut ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Kak Hira. Boleh kita lanjut ke kakak ekonik ini, Kak Anissa. Oke, baik. Mungkin kalau dari kegiatan-kegiatan udah pasti kayak mereka tuh keren banget ya Kak. Ada juga seminar dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita udah pasti mengenai tim digital marketing. Iya. Dan yang pasti kita tuh ngonten tim lebih ke kita tuh banyak timnya. Jadi kalau misalkan dari kegiatan udah pasti contoh seperti sekarang ini kita tuh ngonten tuh sudah pasti kita jadwalin di Betul. hari Jumat gitu. Dan kita tuh selalu ngonten di hari Jumat dan itu kegiatan rutin kita. Dan juga mungkin selain kita ngonten dan lain sebagainya, ada tim editor yang mereka bagian editor. Kita pun dulu saat ini baru dibentuk, Ekonik baru dibentuk, kita masih mencari jati diri. Yes. Contoh mungkin dari belakang kameramenku itu mungkin awalnya tuh menjadi editor ataupun menjadi copywriter, tapi setelah kita ulik-ulik 1 bulan 2 bulan, oke ternyata kamu tuh cocoknya ada di editor, kamu tuh cocoknya bikin caption, kamu tuh cocoknya untuk bisa ngomong di depan seperti kakak Diva gitu. Nah, juga kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu itu kegiatan kolaborasi. Jadi kita gak cuma ngonten tentang internal FEB yang ada, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan misal seperti KKN tahun ini kita mengontenin gitu. KKN tahun ini kita juga ngeliatin bagaimana kegiatannya, lalu juga pernah berkolaborasi dengan beberapa kampus juga ada, lalu juga mungkin ada teman kita ataupun aku memiliki kegiatan di luar, aku selalu ngajak Ekonik untuk bisa meliput acara tersebut dan kita berkolaborasi baik dari segi konten dan juga dari kolaborasi Instagramnya seperti itu. Jadi itu juga bisa menaikkan engagement kita serta kita bisa lebih mengenalkan Ekonik ini ke luaran sana. Paling begitu. Tentunya Kak. kita juga mendapat relasi ya, dari Benar kolaborasi banget. itu kita mendapat relasi. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama kalian aktif di komunitas atau kegiatan di FEB ini, ada gak sih momen yang menurut kalian yang bikin bangga gitu Kak? Jadi selama ini tuh ada momen yang bikin bangga banget jadi bagian dari si komunitas ini. Oke, ada banget. Kebetulan aku juga sebagai leader konsep dan yang pasti kita tuh bener-bener ngerasain banget yang namanya naik turunnya. Terus juga kita ngonten dimanapun. Jadi nggak cuma di FEB aja, tapi kita jalan-jalan kemanapun gitu. Kita ngeliput gitu buat kolaborasi dan lain sebagainya. Dan momen membanggakan bagiku adalah kita bagi ke ini dulu kali ya, ke Instagram dulu, sosial media. Kita yang pasti selalu aktif di Instagram, TikTok, serta YouTube. 3 platform itu selalu ada postingan di setiap minggunya dan itu membuat kebanggaan kita tersendiri bagi tim juga ya. Dan juga kita ternotis oleh dosen-dosen FEB bahkan sampai ke rektor. Kita sudah dikenal oleh mereka dan juga ternyata banyak juga yang mau berkolaborasi dengan kita. Itu hal membanggakannya. Dan juga paling bangganya tuh adalah kepada tim sendiri karena bener-bener kita ngerasain banget gimana rasanya. Oh, aku belum bisa ini, aku belum bisa Berjuang ini. bareng gitu ya dari Bener. nol. Bener Dari banget. followers 0 ya. Dari followers masih 0 dan itu bener-bener struggle banget untuk aku sebagai leader konsep. Gimana caranya dari 0 pengikut, dari 0 tayangan sampai bisa jadi keratusan pengikut serta ribuan tayangan yang sudah tertonton oleh para ekoners gitu paling. Oke, keren banget ya Kak. Oke, boleh ke Kak Hira? Kalau dari aku, momen membanggakannya itu sebagai relawan pajak ya. Kita tuh biasa disebut renjani atau relawan pajak untuk negeri gitu. Relawan pajak untuk negeri. Jadi
itu sendiri, sebutan itu sendiri, dan label relawan pajak sendiri itu udah sangat membanggakan buat aku sendiri. Karena kita sebagai relawan pajak, di mana negeri ini bisa berjalan dengan adanya pajak, kita menjadi perpanjangan tangan dari negeri itu sendiri gitu, dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat aku dan buat teman-teman yang lainnya gitu. Dimana kita bisa apa ya, istilahnya langsung terlibat dalam aksi apa ya, langsung untuk negara Untuk gitu. negara ya. Untuk Berjuang untuk iya, negeri. iya. Jadi itu pun menjadi sebuah kebanggaan di mana selama kegiatan pun kita jadi punya relasi dengan orang-orang pajak di sana gitu. Jadi kita bisa kenalan dengan otoritas pajak di sana, jadi bisa mengerti tentang pajak lebih dalam lagi, dan hal-hal seperti kita punya kesempatan untuk belajar pun udah sangat bangga. Menurut aku udah bangga banget bisa belajar di tempat seperti itu gitu. Ya, keren banget Kak, mau dong jadi Renjani ya. Iya, Renjani. Silakan banget join. Iya. Gitu Oke, mungkin. terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Daris dari ILC. Jadi aku ya kayak cerita sedikit lah ya. Ya, Jadi hal-hal yang sangat membanggakan bagi aku itu adalah ketika aku ngelihat anggota-anggota aku itu gather atau berkumpul di mana mereka sangat produktif gitu ya, sangat produktif. Mereka tidak hanya berkecimpung di satu bidang bahasa, tetapi banyak gitu kan. Kalau aku lihat ada yang memang bercita-cita untuk studi lanjut ke luar negeri gitu. Setelah masuk komunitas, mereka get motivated, mereka ketemu native, ketemu apapun, mereka jadi passionate untuk ngelakuin hal-hal yang memang mereka impikan gitu kan. Dibanding mereka hanya belajar sendiri gitu kan. Mereka semangatnya naik turun gitu. Tetapi ketika kita belajar bersama di situ, kita jadi punya perspektif baru, cara belajar gimana yang lebih bagus gitu dalam bahasa Inggris, dan juga gimana sih kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang pada dasarnya kita nggak dapatkan sendiri, tapi memang orang lain dapat gitu. Jadi kita share di dalam komunitas, terus mereka itu menjadi sangat bangga karena di situ mereka bersyukur bisa punya wadah seperti ini gitu kan. Jadi dosen-dosen pun berharap ke depannya bahwa dari komunitas ini lahir anggota-anggota yang memang pada dasarnya bisa berkecimpung, entah berkolaborasi dengan eksternal dari luar negeri ataupun punya relasi internasional gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman pun pernah cerita ke aku, katanya dosen-dosen mengajak teman-teman semua untuk join ke sini, dan alhamdulillah sampai hari ini anggota terus bertumbuh hingga 50 orang lebih gitu ya kan. Itu cukup baik gitu dari tahun kemarin gitu, yang pada dasarnya pertama kali kita bikin komunitas ini. Jadi dosen pun sangat support ya, karena ini Support menjadi banget. jembatan juga gitu ya buat terhubung dengan dunia luar gitu ya, Betul. luar negeri. Oke, terima kasih Kak. Boleh Sama-sama. lanjut ke Kak Satrio. Oke teman-teman, jadi hal membanggakan ya. Hal membanggakan itu sendiri adalah saya masuk ke KSPM itu sendiri. Jadi kan awalnya memang kalau kita pengen masuk ke KSPM, jadi kita tuh melalui interview terlebih dahulu. Nah jadi waktu itu pas saya daftar ada beberapa orang yang memang interview dan juga ada yang ketolak gitu. Jadi pas saya masuk ke KSPM sendiri, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena memang saya diniatkan masuk KSPM untuk memperdalam dan juga mempelajari lebih lanjut bagaimana investasi dan juga pasar modal itu sendiri. Dan juga ada pun kebanggaan lain gitu, kayak misalkan kita bisa berrelasi dengan orang luar gitu, misalkan kayak para pebisnis muda. Terus juga kita berrelasi kepada, kan biasanya kita juga ada kunjungan gitu ya ke gedung Bursa Perusahaan Efek gitu. gedung perusahaan Bursa Efek Indonesia, bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang sana. Terus juga bagaimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang investasi dan juga arahan-arahan gitu. Bagaimana kita terjun langsung kepada bidang pasar modal dan juga instrumen-instrumen itu sendiri gitu kan. Oke, jadi yang bikin bangga itu kayak relasinya lah ya. Betul. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi begitu ya para Econers. Lalu nih Kak, dari semua program yang pernah dijalanin, program apa sih yang paling disenengin atau paling rame diikuti sama anggota komunitas dan kegiatan mahasiswa kalian? Boleh dari Kak Satrio? Oke, jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang kegiatan yang paling disukai ya, jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama itu pasti yang paling sering rame gitu di FEB itu yang diikuti baik dari anggota KSPM maupun dari di luar anggota KSPM itu adalah kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kunjungan itu adalah kita belajar langsung
di mana di kantornya itu kan gedung Bursa Efek di Jakarta ya. Jadi kita belajar langsung di sana oleh pematerinya, oleh mentor-mentornya gitu. Bagaimana kita kayak tadi aku bilang, kita belajar tentang investasi, kita belajar tentang reksadana, obligasi dan sebagainya. Lalu kegiatan yang kedua yang memang disukai juga adalah kegiatan sekolah pasar modal. Nah, biasanya kita adain ini mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Jadi SPM ada level, namanya SPM ya, SPM ada level 1 dan juga level 2 maupun berikutnya gitu. Dan juga pematerinya kita biasanya dari mitra-mitra kita yang memang seperti Philips, lalu juga ada pemateri dari Bursa Efeknya langsung, ataupun dari pemateri-pemateri luar yang dimana bisa ngisi tentang yang udah berpengalaman di bidang investasi dan juga pasar modal gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Daris. Oke, jadi kalau bicara kegiatan yang paling disukain ya, jadi paling yang disukain itu pertama adalah weekly English class. Karena pada saat itu teman-teman semua itu ngumpul di satu tempat dan mereka ada tutor yang membimbing mereka. Tetapi tutor ini bukan hanya mengajari mereka, tapi mereka catch up, mereka tanya kabar, tapi menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi sarana pembelajaran bukan hanya based on theory gitu, tapi mereka langsung praktikal dengan menggunakan daily conversation. Mereka langsung percakapan sehari-hari, daily expression. Kemudian mereka mencoba untuk mengeksplor beberapa materi-materi yang baru gitu kan. Misalnya kalau hari ini kita bahas terkait dengan isu politik misalnya, kalau misalnya besok kita bahasnya lebih ringan itu tentang hobi atau apa, tapi yang pasti karena ada beberapa level teman-teman yang mungkin masih beginner, intermediate dan juga advance, itu kita juga harus membimbing mereka gitu, menyesuaikan topiknya supaya mereka tidak terlalu berat gitu dalam mendiskusikan itu ketika mereka berkumpul. Kemudian yang kedua itu ya kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita juga udah beberapa kolaborasi yang kita garap, yaitu dengan Trust Ranger Indonesia, yaitu associate dengan Youth Ranger Indonesia, kemudian dengan YEC gitu ya, itu komunitas kepemudaan juga dengan komunitas yang lainnya gitu. Dan itu sangat asik gitu, teman-teman bisa keluar, bisa mereka explore dengan relasi-relasi yang nggak hanya di fakultas, tapi mereka bisa temenan sama teman-teman dari IPB misalnya, dari UI dan juga teman-teman dari kampus yang berbeda gitu. Ya, relasinya banyak ya dari kampus ke kampus lainnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Hira. Kalau dari relawan pajak sendiri itu udah pasti ya kegiatan yang paling sering dilakuin itu juga yang paling disenengin, yaitu asistensi SPT tahunan. Kenapa? Kalau aku dengar dari teman-teman aku yang ikut, itu karena kita di sana saat melakukan asistensi kita bisa merasakan pengalaman langsung gitu. Jadi kan kalau di bangku kuliah kita mempelajari teori, ngitung aja gitu, textbook dan lain sebagainya. Tapi kita sebenarnya butuh gambaran langsung gitu, gambaran langsung. Iya, gimana sih kalau pajak diterapin tuh sebenarnya kayak gimana dengan peraturan-peraturan yang kita baca, kita pahamin, lantas pengaplikasiannya tuh gimana gitu. Nah, jadi yang kita suka itu adalah praktiknya gitu, pas saat asistensinya itu, karena kita mendengarkan langsung masalah, oh ternyata di pajak ini ada masalah itu, oh ternyata di luar perkuliahan, di luar mata kuliah itu ternyata pajak tuh aslinya kayak begini gitu. Jadi lebih ada experience. Iya, experience-nya itulah yang disenangin sama kita yang ikut relawan pajak. Dan juga kan kita di sana pun ternyata selain belajar pajak, kita belajar problem solving juga. Kadang wajib pajak sebenarnya kita tuh asistensi pajak saja ya. Cuma kadang wajib pajak ini tuh membutuhkan konsultasi kecil, curhat ke curcol gitu. Jadi kayak, saya perusahaannya begini mbak kemarin saya belum lapor, iya betul. Jadi Jadi harus bisa memberi tanggapan gitu. Iya, jadi kita tuh dilatih problem solvingnya kayak, kemarin saya belum bayar denda karena telat, gimana ya mbak gitu. Tolong kalau saya pengen bikin akun bagaimana ya kak. Jadi segala macam permasalahan di pajak tuh kita berusaha mencari solusinya gitu. Jadi lebih ke experience gitu. Jadi momen-momen yang bikin kita semangat untuk di relawan pajak itu ya asistensinya gitu. Ya, karena belajar gak cuma pajak aja, tapi problem solving pun juga ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ke Kak Anissa.
Oke, baik. Mungkin kegiatan yang paling disenengin ya. Bener kata Kak Hira sebelumnya, kegiatan yang paling sering kita lakuin adalah kegiatan yang paling sering kita senengin juga. Iya. Karena seperti apa? Ya, betul sekali, ngonten. Kita, jadi gini teman-teman semuanya, kita di Ikonik itu bener-bener nggak ada yang terbebani mengenai konten. Kita bener-bener bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Konten pun bahkan aku yang leader sendiri, itu selalu bahkan ada yang bilangin gitu tim-timku, Nis apakah besok konten, Nis apakah besok konten, karena gak aku excited sendiri, tapi bener-bener timku pun semuanya excited untuk bisa ngonten Ya, gitu. saling mengingatkan ya kita. Bener banget, dan bener sekali, selain kita ngonten di internal FEB sendiri, kita tuh seneng banget kalau ada kegiatan keluar gitu, kolaborasi dengan pihak luar, jadi kayak kita juga bisa jalan-jalan sekaligus Iya, betul jalan-jalan, banget. kita berasa kayak ngevlog, tapi Iya. sebenarnya kita meliput gitu. Jadi, tapi ada satu momen yang aku bener-bener inget banget, mungkin sampai aku tua sekalipun aku bakal selalu inget sebagai leader konsep ini, yaitu Kak? ini, biasanya kan aku mungkin memperkenalkan diriku sebagai MC di luar sana, Oh, dan aku iya. selalu membawa timku kalau misalkan kita bisa berkolaborasi untuk bisa meliput kegiatan acara kalau itu berkaitan dengan FEB, atau bisa ada celah untuk kita mengenalkan FEB di acara tersebut. Nah, aku biasanya nge-MC sendirian gitu, jadi bener-bener kayak ya udah aku jalan kemanapun sendirian, tapi saat aku bisa berkolaborasi dengan Ikonik ini, bener-bener mereka tuh ngikut aku, bahkan ditemani oleh dosenku sendiri, dan yang dimana beliau juga merupakan leader dari Ikonik tersebut gitu. Itu hal yang paling mengharukan sih. Yang paling mengharukan tuh ditemaninya itu ya, perjalanannya Ditemaninya, yang biasa iya. sendirian, jadi ada tim meliput. Iya, bener Dan banget. ini juga tentunya buat kebutuhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Bener banget. Jadi Oke. saling ada Saling ada mutualisme lah mutualisme. gitu. Oke, Ya, terima paling kasih ya begitu. Kak. Oke, Ekoners, sekarang kita sudah berada di satu pertanyaan terakhir, yaitu kenapa sih menurut kalian mahasiswa FEB harus coba gabung di komunitas atau kegiatan mahasiswa ini? Apa sih pengalaman atau manfaat yang bakal mereka dapetin? Oke, kalian harus banget nanti kalau kalian udah ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, wajib banget ada di Ikonik, karena kalian bener-bener ngerasain rasanya ngonten, ngatur jadwal, ngatur teman-temannya biar bisa satu hari kita ayo ngonten, satu hari seminggu, dan juga kita bakal banyak seru-seruan selanjutnya, paling begitu sih. Dan manfaat yang pasti kalian dapetin, kalian bisa tahu jati diri kalian, apakah kalian tuh cocok berada di belakang kamera kayak aku, Digital atau marketing? iya, digital marketing, kalian bisa berkomunikasi lebih lancar lagi, nggak cuma di depan kamera tapi di belakang kamera kalian juga OP banget, dan juga kita juga bisa ngedit dan juga lain sebagainya lah, pokoknya banyak. Intinya masuk aja dulu ke FEB ya. Intinya banyak manfaatnya ya Kak. Bener banget. Oke, boleh lanjut ke Kak Hira. Kalau mau join relawan pajak, berarti harus ngerti pajak dulu dong. Enggak sih. Belajar dulu kan nanti di FEB Iya, diajarin ya. tapi kan ya betul, masuk FEB-nya aja dulu. FEB-nya dulu, nanti ada matkul pajak, Iya. perpajakan, baru deh bisa relawan pajak. Betul. Jadi kan kita tuh kuliah belajar, Iya. belajar teori, tapi kalau dengan ikut relawan pajak kita punya experience langsung, dan suatu kebanggaan juga nggak sih, bisa jadi perpanjangan tangan dari negara, Keren di banget. mana kegiatannya itu pengabdian ke masyarakat gitu. Jadi kita udah benar-benar punya experience tentang bagaimana caranya kita mengabdi ke masyarakat gitu. Dan ya banyaklah benefitnya ya. Selain kita juga jadi ngerti pajak, problem solvingnya juga kita dilatih di situ, teamworknya juga dengan orang-orang otoritas pajak di sana, dan juga kayak inian kita, leadership kita, leadership. Karena di sana kan kita di relawan pajak ini kita dipaksa atau diharuskan untuk memimpin diri sendiri lah. Jadi leadership bukan hanya dengan teamwork, tapi juga dengan diri sendiri gitu. Gimana cara kita memimpin diri sendiri, kita bisa menemukan berbagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pokoknya mantul lah, harus join Top relawan banget pajak. ya, relawan pajak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Daris dari ULC. Oke, teman-teman yang masuk ke FEB Wika nanti wajib banget, dari kalau tadi ada tim digital marketing dari Ikonik, juga ada relawan pajak, juga KSPM, kalian setidaknya kalau udah masuk ke 3 komunitas ini jadi opsi yang sangat wajib. Kenapa? Dari bidang-bidang seperti pajak, digital marketing, dan KSPM itu nggak jauh dari namanya bahasa gitu ya. Kalau kalian pengen expanding karir kalian gitu, misalnya di satu bidang, kalau kalian hanya di satu bidang misalnya digital marketing, tapi misalnya klien kalian misalnya maunya di Indonesia aja, kalian nggak berkembang.
Jadi kalian harus belajar bahasa, kalian harus ngerti. Karena pada dasarnya kalau digital marketing sekarang software banyak yang menggunakan bahasa Inggris, terus sistem di Cortex juga perpajakan itu juga sekarang udah berbahasa Inggris, dan KSPM investasi, apalagi bukan investasi nasional saja, investasi global sekarang juga kita harus melek gitu ya. Dan salah satunya kompetensi bahasa inilah yang harus kita punya saat ini gitu. Jadi kenapa harus coba? Karena ini worth it, dan salah satu skill yang harus dimiliki, soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang itu di tahun segini, khususnya kita kayak Gen Z gitu ya. Kita sebagai generasi muda kita harus punya kompetensi seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa bersaing nanti ketika kita terjun ke dunia kerja gitu. Oke, lanjut ke Kak Satrio. Oke, kenapa kalian harus join ke KSPM FEB UIK Bogor ini? Nah, yang pertama kalian akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Karena kenapa? Di sini kan kita sama-sama belajar gitu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan secara langsung tentang pasar modal, investasi, reksadana, dan sebagainya. Nah, itu bisa menambah pengalaman kalian. Lalu yang kedua adalah kalian juga bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan atau perlombaan itu tentang investasi. Misalnya kayak waktu itu kita pernah menjuarai di tingkat internasional gitu. Nah, itu kan lumayan untuk menambah pengalaman kalian dan juga untuk menambah portofolio kalian gitu. Jadi memang kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menjalin relasi atau hubungan kepada pihak Bursa Efek Indonesia dan juga pihak-pihak luar lainnya. Yang dimana di situ kalian menjalin relasi dan juga bisa merintis sedikit demi sedikit karir kalian. Misalkan kalian minat ke bidang keuangan, kalian bisa langsung merintis dengan memasuki KSPM ini gitu sih. Oke, wah keren-keren banget ya ceritanya. Ternyata komunitas dan kegiatan mahasiswa di FEB UIK ini benar-benar jadi ruang belajar yang nyata ya. Bukan cuma soal nambah ilmu, tapi juga ngebangun relasi, pengalaman, dan rasa bangga jadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIK Bogor. Oke, itu dia Econers, wawancara kita telah berakhir. Dan jangan lupa kalian pantau terus di YouTube kita, YouTube, Instagram, TikTok Econik. Oke, boleh kita dadah-dadah dulu ke para Econers. Dadah! See you kita di akun Instagram kita, TikTok, YouTube. Bye-bye!